Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ruli ya atas provokasinya waktu itu. Suruh nyari judul sendiri, coba suruh ngomong nyari judul sendiri gitu. Jadi bingung saya. Bikin yang asik-asik aja deh. Jadi perang gitu. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lab 247 Mbak Lely ya. Kemudian pada Pak Mas Dadang, kemudian juga kepada Solusi 247 semuanya, dan kepada rekan-rekan yang hadir di acara ini. Tadi saya lihat sudah ada sekitar 201 ya, 201. Baiklah, saya tidak akan banyak panjang lebar di awal. Saya akan langsung di sini. Saya akan coba ngajak kita bareng-bareng melihat apa sih yang bisa kita lakukan ya. Apa yang bisa dilakukan oleh saintis data. Presentasi saya ini tidak teknis, jadi kalau Anda tidak paham atau belum belajar atau masih baru di bidang data scientist dan ingin tahu, masih bisa mengikuti ini. Dan juga khususnya buat yang sudah advance, saya ingin memprovokasi sebetulnya dengan presentasi ini, ya. Memprovokasi karena saya yakin sudah paham lah banyak metodologi, algoritma yang bisa sudah dipelajari. Nah, sekarang what's next? Ini yang akan saya bahas. Nanti kita akan lihat apa itu saintis data di awal, sedikit aja. Kemudian habis itu saya coba analisis COVID-19 yang sifatnya global, seluruh dunia. Kemudian kita lihat Indonesia, dan kemudian lihat terakhir, baru peran kita itu apa. Ya. Gitu. Oke, sekarang data scientist sebagai pengingat lagi aja, bahwa ada data engineer, kemudian ada data scientist. Ya, biar kita tahu lah, kita ini siapa ya yang kita bahas dengan data scientist ini. Data engineer itu biasanya mereka berurusan dengan arsitektur ya, mengelola arsitektur. Jadi kalau seandainya soal big data, dia bagian arsitekturnya. Bagaimana membangun server, large scale processing, arsitektur seperti apa, dan mendevelop sistem itu ya. Sehingga sistem ini nanti bisa dipakai oleh data scientist. Nah, data scientist itu ini yang dilakukan. Nah, apa itu data science? Jadi data scientist adalah orang yang melakukan data science. Dia banyak berurusan dengan data. Ini sebagai gambaran dulu ya. Mulai dari persiapan, ya. Persiapan, data preparation, data cleaning. Ini sangat penting. Sebelum data itu bisa dianalisis, data cleaning itu sangat penting. Contohnya juga di Drone Breed. Jadi mungkin kalau Anda ada yang jadi anggota Drone Breed Academic, itu layanan gratis ya dari Drone Breed untuk Twitter. Jadi free, Anda bisa akses, bisa dapat free. Apa yang ditampilkan di dashboard itu adalah hasil analisis sebetulnya dari mesin, di mana sebelumnya udah kita siapin algoritmanya kayak apa. Jadi hanya tinggal visualisasi, Anda tinggal baca. Tapi data itu harus di clean up juga sama. Sentimennya tidak 100% benar. Kalau Anda mau mendasarkan analisis berdasarkan sentimen, itu harus di-cleaning dulu, dicek dulu, dan seterusnya. Jadi tetap ada proses data preparation. Kemudian mencoba untuk mengeksplor ya, data itu apa sih yang bisa kita ambil, ada nggak anomalinya, dan seterusnya. Kalau kayak kemarin mungkin ada yang melihat di Twitter saya, itu ada yang menarik. Ada survei kan ya, survei soal penilaian kepala daerah mana yang paling cepat memproses. Kalau saya melihat data, sebetulnya bisa aja ya kan, kita bisa aja bilang, Pak ini margin errornya sekian, nggak bisa masuk dan seterusnya. Tapi kan terlalu root ya, terlalu kasar. Jadi saya lebih banyak diskusi. Saya coba diskusi dengan yang membuat, kemudian tanya gimana, kenapa hasilnya seperti ini, beliau jelaskan dengan jujur. That's it. Jadi ini yang saya suka. Ketika ada suatu nilai yang kemudian media bilang persentase itu sebagai nilai absolut kemudian diurutkan, bagi kita data scientist kalau melihat itu ada yang aneh, karena itu masih di bawah standar margin of error, harusnya kan nggak bisa diambil kesimpulan ya. Kalau kita biasa itu dalam statistik. Dan hipotesis 0 ya, hipotesis 0, hipotesis 1 gitu. Jadi kalau saya tidak memenuhi ya tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi kenapa kok media mengambil kesimpulan? Nah, ini adalah satu contoh. Kita itu bisa mengeksplor itu kan, ada hasil analisisnya kita eksplor benar atau tidak. Nah, data scientist di sini kalau saya lihat kita tidak melulu harus menghasilkan data itu sendiri. Banyak data-data yang sudah ada di internet, banyak sekali, apalagi dalam kondisi sekarang ini, banyak sekali.
Nanti saya akan perlihatkan. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan data yang ada. Kita lihat ada nggak anomali itu, ada nggak kekurangan kesalahan di sana. Nah, di kemudian kita jump in untuk tujuannya apa? Bersama-sama mendapatkan kebenaran. Tujuannya adalah supaya publik lagi nanti nggak salah ya dalam memahami satu keputusan atau hasil dari survei atau analisis itu. Nah, ini kira-kira ya prosesnya sampai selesai saya nggak teruskan. Nah, inilah data scientist. Nah, apa yang mereka harus biasanya yang dimiliki kalau Anda mau jadi data scientist, berangkatnya biasanya kan dari sini ya, ilmu matematika dan statistik harus kuat, machine learning, modeling statistik ya. Kayak tadi misalnya kalau kita tahu modeling statistik dan ngerti dasar statistik, kalau ada yang error, margin of error dipersepsikan yang salah ya kita bisa langsung tahu di situ. Kita juga kalau bisa statistik aja nggak cukup, kita harus bisa memprogram, bisa membuat sendiri dari data mentah, statistiknya kayak apa, kita buat program sehingga bisa jadi suatu. Itu juga nggak cukup juga, kita harus tampilkan. Kenapa kok kita harus bisa visualisasi dan mengkomunikasikan? Karena kita yang sudah mendalamin data itu dari awal. Data itu benar, salah, anomali, itu biasanya ketemu pada saat kita melihat data mentah, kita lihat itu. Visualisasi akhir itu bisa jadi belum sempurna. Tapi kalau kita lihat data, kita bisa lihat tuh anomali-anomali yang mungkin tidak muncul di visualisasi. Makanya visualisasi ini tetap perlu dilakukan oleh si data scientist tadi. Nah, kemudian ini sangat penting, khususnya di COVID-19. Khususnya ada domain knowledge. Jadi gini, kita sudah paham, biasanya data scientist sudah biasa lah big data, machine learning, dan membuat visualisasi. Nah, kadang kita kan harus menghubungkan ini dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan kadang nggak cukup. Ini kan soal virus, bagaimana virus itu bisa menyebar, ya. Epidemiologi. Ya. Dia harus ada ilmu itu. Kalau kita nggak paham, berarti kita harus kerjasama dengan domain expert. Ya. Emang di sini diharapkan kalau seandainya kita punya knowledge itu. Kalau nggak punya knowledge, ya kita pelajarin dulu. Kita pelajarin domain knowledge. Dalam konteks COVID-19 adalah epidemiologi itu. Dan juga itu salah satu saja. Ada juga nanti saya perlihatkan, ada opini publik. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana memprediksi apa yang akan terjadi nanti pada saat orang pada mudik, contohnya itu. Nanti kita akan bahas itu. Jadi ini banyak yang menarik. Banyak sekali peluang yang ada di depan mata kita yang bisa dilakukan oleh para data scientist. Makanya ini tadi waktu itu saya usulkan kepada Mas Rudi, kita pakai judul ini deh, karena saya lihat itu sangat penting. Oke. Itu teorinya, singkat, simple. Nah, sekarang kita lihat data real. Saya mau ajak Anda untuk melihat bagaimana data percakapan tentang coronavirus. Ini pas awal, jadi saya di Drone Emprit itu bulan Januari itu sudah mengumpulkan data. Itu tanggal 25 Januari. 25 Januari, COVID-19 belum jadi, belum ada nama itu. COVID-19 belum ada. COVID-19 itu baru belakangan bulan Februarian kalau nggak salah. Jadi saya gunakan coronavirus, ada Wuhan virus, macam-macam. Jadi semua nama itu saya pakai sebagai keyword untuk ngumpulin data. Nah ini yang saya dapetin, datanya tuh sangat besar. Coronavirus saja satu hari waktu itu ini full day kalau nggak salah itu ya, itu udah 2 juta lebih satu hari. Nah pada saat saya mulai bikin saya hanya dapat 1 juta. Backtrack ke belakang ini harusnya ini datanya 2 jutaan gitu. Tapi saya baru mulai belakangnya ini saya nggak bisa dapetin. Ini karena saya pakai menggunakan Twitter yang free. Nah, oke. Jadi saya gunakan waktu itu, ini tanggal 26, saya buat analisis. Saya ingin tahu kondisinya kayak apa. Ini yang ingin saya tahu. Waktu itu pertanyaannya adalah, ketika kita bicara soal coronavirus, bagaimana petanya secara internasional? Itu pertanyaan saya waktu itu. Saya ingin tahu itu kondisinya kayak apa. Dan ternyata belum ada yang bikin ginian di Twitter. Orang membuat berita percakapan kemudian di-share. Saya juga nggak tahu ada atau enggak, pokoknya saya tertarik dengan ini, saya bikin aja. Nah, untuk coronavirus, belum COVID-19 waktu itu, saya dapatkan peta seperti ini. Jadi, karena penggunaan coronavirus itu sudah di mana-mana, termasuk Indonesia, Anda bisa lihat, udah sangat ramai sebetulnya di Indonesia. Cukup ramai ini. Malaysia, ramai juga. Jadi, 2 negara ini cukup ramai. Ya, sudah cukup aktif. Nah, sementara US dan UK mereka ibaratnya saling link, saling nyambung. Ilmuwan mereka di antara mereka tuh saling berkolaborasi, saling retweet ya. Jadi ini polanya pola retweet.
Jadi mereka komunikasinya sangat sangat bagus antar benua itu. Nah, Prancis itu sendiri karena di sini ada media Prancis yang dia melaporkan kalau ada yang baru-baru. Nah, ini yang menarik. Indonesia itu sebetulnya paling cerewet. Satu negara yang sangat cerewet ya, tentang COVID-19 itu Indonesia. Kemudian Malaysia. Tapi kecerewetan ini tidak menggambarkan bahwa kita bisa melakukan itu dengan baik, ya, mengelola ini dengan baik. Oke. Nah, saya Zoom, ini saya coba lihatin, ada yang namanya orang, namanya Dr. Eric Ding. Nah, ini kan, ada Dr. Eric Ding. Di peta ini, saya pengen tahu siapa, ada nggak saintis, ya, peran saintis. Saintis itu di mana? Kalau di sini udah jelas, ini media. Ini media, KKM Putrajaya itu semacam, kalau di Indonesia itu Kemenkes. Ya. Kalau di sini kita punya Kemenkes. Spektator Indeks kita udah tahu, itu satu akun yang dia mengumpulkan indeks-indeks apa yang lagi rame. Dan saya pengen tahu fokusnya itu adalah di saintis. Ini ada Dr. Eric Ding, ada Dr. D.H. Grayson, dan ada yang lain-lain. Nah, Dr. Eric Ding siapa? Ini kalau saya zoom lagi, saya highlight dia, akan ketemu relasi si Dr. Eric Ding ini dengan network yang lain, dengan akun-akun yang lain. Nah, ini muncul untuk nama saya di sini. Kebetulan saya juga mention dia itu karena penelitian dia. Nah, dia ini adalah kalau kita lihat dia sangat influensial. Dia bisa mempengaruhi banyak pihak. Kalau ini dari klasternya kan dari Prancis, ada yang dari Indonesia pengaruh dia juga, kemudian juga Eropa juga. Jadi bagaimana dia dengan tweetannya saja itu bisa memberikan impact luas. Ini yang menarik nih. Jadi penggunaan media sosial, kita terjun di sana, kita bisa memberikan impact luas. Ini Dr. Eric Ding. Saya waktu itu, dia nge-follow saya, kemudian saya follow balik. Jadi bukan saya duluan ya, sombong dikit ya. Nggak, menarik soalnya. Ketika saya share, dia tertarik dengan data. Orang ini suka sekali dengan data. Ketika saya lihat ini di Twitter, inilah orang-orang yang influensial, dia langsung kontak pribadi saya, kemudian nge-follow, terus kemudian kita kontakkan. Ini yang terjadi. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Ini yang menjadi salah satu poin presentasi saya. Saya ingin bagaimana data saintis itu turun. Ya. Anda bisa lakukan tanpa harus punya data mentah sendiri. Dia itu siapa? Dia itu ahli epidemiologis, ahli public health, dan saintis. Dia bukan data saintis ya, tapi saintis. Maka saya mulai dari saintis dulu. Dan yang dia lakukan adalah dia share informasi dari misalnya Imperial College. Kenapa kok dia share? Karena dia sebagai saintis, dia bisa membaca report ini. Dia bisa membaca informasi yang sifatnya saintifik, dan kemudian dia ambil, dia summary, dia share. Ya. Nah, apa yang dilakukan inilah, itu membantu publik. Dan seterusnya kalau lihat, ini sebagai saya hanya lihatin aja contohnya, laporan itu kemudian dia terjemahkan dengan bahasa yang mudah, diambil apa yang penting. Jadi publik itu tinggal mencerna. Dibandingkan kalau seandainya harus membaca laporan ini kan panjang ya. Gitu. Terus contoh lagi, apa yang dilakukan itu terus-menerus pada saat awal itu ini tanggal 15 April kemarin, tapi apa yang dilakukan itu sudah sejak awal. Contohnya ini, dia ngasih satu grafik. Nah, di grafik itu adalah proyeksi kemungkinan orang meninggal. Nah, sebelumnya dia sudah lakukan. Yang dia dapat adalah seperti ini contohnya. Ada akun-akun yang menyerang dia. Ini grafik yang nggak berguna. Ini grafik salah. Titik. Ini hanya menakut-nakutin orang. Oke? Betapa begitu banyak, saya juga pendengar juga, apa yang dilakukan oleh saintis ketika awal-awal mengingatkan, itu disebut Anda menakut-nakutin. Padahal saintis itu hanya menyampaikan apa adanya. Dia menyampaikan angka, dia menyampaikan data yang mudah dipahami. Makanya di sini sebagai salah satu yang sebut tadi, data storytelling. Ya, saya ingin itu gimana caranya saintis bisa ikut terjun di media sosial. Nah, saya waktu itu kemudian dia ngontak saya di Twitter chat. Salah satu obrolan yang dia bilang, saya mencoba untuk mengajak saintis supaya peduli dan kemudian aktif di media sosial. Oke. Kemudian saya bilang ya, saya suka data dia dan saya juga saintis, data saintis, ngaku-ngakunya gitulah gitu ya. Dan dia bilang ini, saintis itu terlalu too much rely on classical publication, which is correct. Terlalu banyak fokus di publikasi, dapetin data apa segala macam. Oke, ini ada data COVID apa ujungnya adalah publikasi. Nggak salah di situ. That's correct ya. Tapi di sini pada saat outbreak itu dibutuhkan saintis turun tangan, ikut terjun di lapangan itu. Okay? Kenapa? Nanti saya lihatin lagi.
Nah, kemudian contohnya ini, ada banyak hal sifatnya ada fake news, ada konspirasi teori. Anda kemarin mungkin begitu banyak melihatnya. Untuk menenangkan publik, akhirnya pendapat dari seorang dokter yang bukan dari kesehatan, saya nggak bisa sebut itu, namanya Anda tahu sendiri. Nah, dan itu kan ada banyak misleading. Dari misleading itu diamplifikasi oleh banyak influencers, artis, dan seterusnya. Dan akhirnya banyak orang percaya. Followernya jutaan, kemudian dapat itu. Itu yang mereka dapetin. Saintisnya kemana? Nah, saintisnya kalau nggak turun, informasi seperti itu yang akan ada di masyarakat kita. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita lagi perang. Iya, kita perang. Kita perang soal informasi di sini pada saat ini. Mereka yang tidak punya informasi yang valid dan begitu mudahnya share. Saintis diam di situ. Nah, ini menjadi kritikan dia. Saintis diam, saintis berani. Nah, karena memang ada masalah besar ketika saintis turun. Dia akan dihajar seperti yang tadi saya lihatkan. Dia dibilang fear mongering, dia dibilang mencari project or whatever. Nah, kemudian ini sebagai contoh kita diskusi bagaimana saintis memberikan impact. Dia juga tanya soal saintis yang lain, bagaimana engagement dan seterusnya. Jadi menarik di sini. Saya punya diskusi menarik. Hingga sekarang saya masih kontakkan dengan dia. Oke, itu adalah awal tadi kan, sekitar bulan Januari. Ini adalah bulan Februari akhir, kemudian Maret. Setelah beberapa lama kan, kita lihat petanya kayak apa. Saya lihat lagi petanya, tanggal 27 Februari sampai 7 Maret, berarti kira-kira sekitar 10 harian. Dan di sini petanya, ini kata kuncinya udah COVID-19. Saya nggak lagi pakai coronavirus, karena sudah ada COVID-19 sebagai nama resmi. Ini ada Indonesia ya, Jakarta Post, Kompas. Nah, ini saya lingkar ini. Di negara B, ini adalah dokter. Ya. Dokter Eric Ding yang tadi. Ya. Dokter Dana Grayson ada. Ini dokter Tedros, Direktur WHO. Kemudian ini dokter Hisham, Menteri Kesehatannya gitu kan, Malaysia. Nah, mereka itu orang-orang yang saya tandai ini adalah ada dokter dan expert yang mereka speak up di media sosial, ya. Speak up menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang lain, saya nggak sempat cek, tapi ini ya, ada yang ada. Sekarang kita lihat contohnya, dokter Dana Grayson. Dia juga sama, dia tuh seorang expert di bidang berbagai macam penyakitnya, Ebola, COVID-19 dan seterusnya. Dan dia juga host di televisi, makanya dia followernya begitu banyak dan sangat ramai. Impact-nya seperti ini. Dan coba dilihat apa yang mereka lakukan. Ini saya pilih aja beberapa contoh aja. Nah, ini lagi gila kan orang Amerika, orang Indonesia lebih baik lah sebetulnya dalam konteks ini. Mereka demo kemarin kan, demo nggak pakai masker, menolak supaya menuntut supaya nggak lagi di lockdown kan. Nah, ini coba lihat Dokter Dena. Dia sudah memprediksi akan adanya terjadi wave berkali-kali gitu. Terus kemudian sebelumnya dia sudah memprediksi dulu akan ada apa bla bla kemudian diignore. Ini tugasnya saintis. Ya. Kita mengingatkan di awal. Tadi kalau sebelumnya ada pertanyaan gimana supaya kita memberikan masukan, opsi, jangan sampai kemudian si pemerintah atau siapa itu mengambil opsi yang lain. Kita nggak bisa apa-apa. Tugas kita sebagai saintis just telling, hanya memberitahu. Itu tugas kita, kewajiban. Ya. Duty kita yang penting ngasih tahu aja. Soal mana yang mau dipilih, itu udah bukan urusan kita. Ya, itu ada pemimpin yang nanti akan memilih. Tugas kita adalah, kita punya ilmu, kita tahu, kita sampaikan. Jangan sampai telat ngasih taunya. Gitu. Jadi gitu. Ini banyak sekali yang seperti ini. Dokter Dena, kemudian Dr. Eric itu, yang mereka lakukan adalah alarming, ya. Mereka bersuara di media sosial, mereka mengingatkan pemerintah dan juga masyarakat tentang apa yang akan terjadi. Gitu. Ya, ini yang penting. Dan yang paling penting adalah berbasis data, harus ada analisisnya dan ada sains. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, kenapa kita bisa memilih ini? Karena kita tahu tadi Anda udah lihat kan untuk menjadi data scientist, ilmu statistik, matematikanya kan banyak. Nah, jadi ketika ada data-data angka di paper, kita tahu, oh ini penting, ini nggak penting, ini bisa di-share, oh ini relatif dengan problem yang sekarang atau tidak, ya kan? Kita tahu di situ. Tanpa harus kita punya data, ambil itu, share di sana. Jelaskan dengan bahasa manusia, manusia pada umumnya, bukan bahasa saintis. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita lihat Indonesia. Ya. Ini salah satu perang yang kita hadapi. Ya. Setiap
minggu Kominfo melaporkan hoax. Ini 16 April, berarti sekitar udah berapa apa itu berapa minggu, 2 minggu yang lalu kan udah telat. Ada 463. Minggu kemarin kalau nggak salah 500-an sekian nggak salah. Jadi hoax itu luar biasa, banyak sekali, macam-macam hoaxnya. Ya. Macam-macam hoaxnya. Ada hoax yang very viral, ya, yang kecil-kecilan kayak gitu, yang mudah dan skupnya nggak besar. Ada hoax yang benar-benar disebarkan karena apa orang nggak ngerti, dianggap itu penting, dianggap itu perlu, dianggap itu benar. Kenapa dianggap itu benar? Karena data saintisnya diam kan, data saintisnya nggak banyak nyebarin, ya kan? Ya, kita mungkin fokus di paper, nah gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat. Saya gunakan kata kunci ini, kata kuncinya. Saya ingin tahu hubungan COVID-19 dengan pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena ini saya ingin dapat percakapan yang meaningful. Percakapan yang kira-kira menggambarkan hubungan antara masyarakat atau mungkin saintis dengan pemerintah. Dan kenapa pemerintah? Karena di sini kita harus kerjasama. Jadi bukan sekedar obrolan tentang COVID-19, orang yang bicara yang humor atau apa enggak. Tapi saya ingin yang ada hubungannya dengan pemerintah. Kata kuncinya pemerintah, Indonesia, Pemprov, gubernur, wali kota, kabupaten, provinsi. Oke. Jadi ini bukan hanya soal pemerintah pusat saja, tapi government, our leaders. Tapi saya filter harus mengandung corona atau virus, COVID-19, COVID-19, coronavirus, virus corona. Semacam inilah kira-kira ya. Ini yang saya dapat mulai 1 Maret, jadi ini data 1 Maret sampai berapa? 20 April, ya, yang minggu-minggu ini, ya, ini dapat datanya. Ini spike sangat tinggi. Pertama kali Pak Jokowi mengumumkan ada 2 orang positif. Ya. Habis itu turun, habis itu ini rame lagi ketika di Jakarta itu ya. Terus dan seterusnya kemudian turun. Tapi masih tetap seperti ini tinggi ya. Dan pemberitaan ini di Twitter, di pemberitaan di media online nggak turun dia. Turun sebentar habis itu naik, cenderung masih tinggi. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan publik itu punya engagement, perhatian, hubungan antara COVID-19 dan pemerintah itu luar biasa besar. Ya. Sekarang kalau kita lihat petanya kayak apa? Bisa nggak bangsa ini bersatu? Ya? Ada nggak di sini problem kalau Anda lihat? Kadang banyak yang nanya, gimana cara baca SNA? SNA ini gini, setiap titik ini adalah akun yang ada di Twitter. Ada juga bisa pakai di Facebook atau Instagram. Cuma datanya kecil, susah sekali dapat data yang lengkap. Kalau di Twitter itu lebih enak. Dan biasanya informasi di Twitter juga nge-share kan di media-media yang lain. Nah, di sini Anda bisa lihat, ada clustering. Pertama kali biasanya kalau saya lihat SNA, saya lihat clustering, pengelompokan. Soal warna merah itu negatif sentimennya, warna hijau sentimen positif. Ini seperti tadi yang harus di data cleaning sebetulnya. Cuma datanya sangat besar, saya nggak butuh sentimen, jadi ini saya biarin. Ya. Akurasinya mungkin sekitar ya 80-70% gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini, inilah akun-akun pro-government. Ya, kalau dibilang pro-government, ini ada akun Pak Jokowi, dan ini akan kalau dibilang itu yang pro-government, pendukungnya atau mungkin buzzersnya. Gitu. Nah, ini ada kawal COVID-19, ya. Terus kemudian ada COVID Asia apalah semacam itu. Kira-kira masih terkait dengan COVID juga. Nah, ini COVID group, nah saya kelompokkan di sini. Dan Kemenkes, BNPB, berarti ini kan yang terkait dengan mereka yang menjalankan, memonitor, mengatur atau pengawalan isu COVID ya di Indonesia. Media, Anda lihat sini ngumpul semua kan? Kompas, Detik, apa itu CNN Indonesia, Tito, ini semuanya kumpul media. Menarik nih. Di polanya seperti itu. Media itu selalu dijadikan referensi. Nah, di sini ternyata ada kelompok yang lain. Ya, ini namanya oposisi. Oposisi. Akun-akun oposisi itu banyak sekali sekarang. Okay. Dan ini yang dari luar. Agak dijauh berarti ini artinya mereka nggak interaksi, nggak deket-deket amat. Spektator itu banyak muncul di Indonesia. Hanya beberapa yang meretweet, tetapi dia sifatnya internasional. Nah, yang Malaysia ini kelihatan kan, soalnya ada pemerintah berarti Malaysia masih masuk, nggak terlalu signifikan, tapi dia ada di luar. Nah, di sinilah Anda bisa lihat bagaimana kita itu terkelompok ketika kita bicara soal COVID-19 di media sosial. Ada mereka-mereka yang fokus dengan media, saling share informasi media dan saling share, saling berdiskusi dan tidak peduli dengan yang mereka pro dan kontra. Ini yang menarik. Yang pro dan kontra tetap aja mereka memainkan isu politik barangkali, ini juga sama isu politik. Pokoknya di sini pemerintah salah, pokoknya di sini mungkin pemerintah salah benar. Nah, di sini masih sangat besar.
publik yang tidak ikut-ikutan di dua-duanya, yang ada di tengah itu, yang mereka menggunakan apa? Media. Mereka share media, mereka diskusi dengan media, mungkin juga mereka mengkritik pemerintah, memberikan masukan, base-nya informasi dari media. Ini yang menarik. Okay? Nah, sekarang kita zoom, ya, kita coba lihat yang paling atas. Nah, ini saya mau highlight, karena kaitan kita dengan data scientist, ini ada kawal COVID. Kawal COVID itu kita semua mungkin sudah pada tahu, ya, bahwa di sana itu ada kawan-kawan kita dari berbagai bidang, ada yang dari kedokteran, ada dari saintis, data science, ngumpul semua di situ, mereka mencoba mengawal laporan COVID setiap hari, bagaimana peningkatan pemerintah, bagaimana yang di luar negeri bisa diambil dari kita, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada Mas Ainun Najib, salah satu pendiri COVID-19. Dia punya akun sendiri dan sangat besar, artinya dia hadir di situ, dia turun ke lapangan, bukan hanya menggunakan kawal COVID sebagai akun akun non persona kan, tapi adalah dia sendiri. Nah, ini sebagai contoh scientist, which is kebetulan dia data scientist juga muncul yang turun di lapangan. Nah, ini kalau COVID, ini Southeast Asia COVID coronavirus. Nah, ini ada yang agak di bawah nih, ya, Dirga Rambe. Ya, Dirga Rambe ini dokter, dan ada beberapa lagi dokter yang lain yang dia muncul. Tak banyak dokter yang kemudian muncul dan dia banyak didengar. Dia sampai besar seperti ini, artinya dia sangat influensial. Nah, kalau kita cari yang lain, nggak banyak seperti itu. Kebanyakan adalah akun-akun non-expert. Gitu. Nah, ini bagian oposisi ya. Silakan Anda lihat. Ya, ada beberapa oposisi. Nah, saya ada di sini ini, Ismail. Saya mencoba untuk apa adanya, tapi ya biasa itu yang dari pro oposisi lebih banyak retweet punya saya. Tapi wajar kan, biasanya isinya kan kritikan, masukan, mereka lebih suka. Nah, tapi di dalam sini, saya tidak ada di dalam, saya lebih dekat berada di dekat-dekat dengan media. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat di dalamnya sini, ini ada satu pertempuran narasi, ada yang benar, ada yang kritikan dan seterusnya. Data science harus hadir di situ. Kita harus tampak ya, pentingnya kita hadir di sini untuk menyampaikan apa yang menurut kita, keimuan kita itu penting. Nah, oke, saya lihatin ya, siapa yang paling influensial. Ini yang top yang 5, detik. Ini media kan, banyak kan media. Akun Pak Jokowi jelas. Ini juga bisa dikatakan media. Nah, ini dari sekitar berapa ini? 50-an atau berapa ini? Coba kita lihat. Yang saya tandain ini yang kaitannya dengan dokter atau data scientist. Saya coronavirus ini monitoring, mirip kawal COVID. Nah, Dirga Rambe ini dokter, Ainun Najib ini data scientist, Berlian, Dr. Koko ini adalah dokter. Coba cari lagi ada nggak data scientist yang lain gitu. Jadi nggak banyak. Ini yang menjadi challenge kita. Ya. Oke. Terus kita lanjutin. Bagaimana aktivitasnya? Nah, aktivitasnya itu kita bisa lihat. Ini sebagai gambaran saja bahwa kita itu bisa aktif jam 7 sampai jam 7 pagi itu sampai jam 10 malam. Jadi kalau Anda mau bikin webinar itu jam 8 itu masih tepat karena dia bisa aktif 2 jam setelah itu masih. Nah, inilah bisa dimanfaatkan oleh data scientist kalau Anda mau turun nanti di lapangan, aktif di media sosial ya jam-jam yang tepat. Nah, ini saya mau lihatin apa sih yang menjadi narasi sehingga kita perlu data scientist itu melihat ada problem dan kita bisa mencoba untuk fix. Nah, ini contoh. Dalam periode ini berapa lama nih periodenya? Data saya tadi, kira-kira dari 1 Maret sampai April tadi ya. Nah, ini kira-kira dari 1 Maret tadi sampai sekarang. Yang paling besar yang banyak diobrolin seperti ini. Which is okay ya. Ini virus corona, orang Indonesia ngeborong. Memang ada panic buying pada tanggal 2 Maret. Ingat yang tadi kan pas diumumkan, orang kaya pada ngeborong masker, kemudian seolah kiamat, tapi orang miskin santai. Di sini kalau Anda lihat, ada sesuatu yang menarik buat data scientist. There is a problem here. Panikan, ya kan? Bisa nggak data scientist ini nunjukin ke publik bahwa tidak perlu panik? Dengan data apa kita bisa tunjukkan bahwa ini tidak perlu panik? Yang bisa saya tunjukkan di sini adalah waktu itu saya punya datanya soal panic buying. Panic buying itu hanya terjadi sehari, 2 hari, habis itu enggak. Nah, biasanya yang khawatir ini adalah pemerintah. Pemerintah khawatir, masyarakat pada panik. Nah, jadi data scientist bisa hadir di situ untuk membantu pemerintah meyakinkan
Nggak usah pusing soal ke panic buying. Itu hanya sebentar, habis itu baik-baik saja. Ya, soal panic buying. Nah, itu bisa dengan data kita tunjukkan. Dengan gimana nunjukinnya? Banyak itu. Dari awal-awal kan udah kejadian. Itu ada di UK, di Hong Kong, di Amerika, di Australia. Itu udah kejadian awal. Kalau kita lihat spike itu sudah ada. Dan mereka itu panic buying hanya sebentar. Jadi kalau itu dijadiin pemerintah untuk kemudian tidak membuka data, tidak transparan, karena publik ditakutkan publik pada takut, itu alasan yang kurang tepat. Dengan big data kita bisa tunjukkan itu. Terus kemudian ini ya, cerita soal Italia. Kemudian ini cerita biasa saja ya. Ini statistik. Nah, ini saya ingin tahu, lihatin. Bagaimana apa yang disampaikan oleh data scientist, Mas Ainun Najib, dan dokter. Ini sebagai contoh. Makanya saya bilang tadi, kita tidak harus punya data sendiri. Kita bisa membaca, mengambil informasi yang penting. Nah, contoh di sini, dia bisa lihat, hanya satu orang wanita aja di Korea yang bandel, ya, udah tahu dia itu kena virus, bandel, akhirnya itu menyebabkan 80% kasus di Korea. Nah, pada saat itu ketika ada di Indonesia orang santai, ada pernyataan yang santai, dan seterusnya, kita kan tahu informasi ini, sebagai data scientist, kenapa kok ini ada hubungan dengan data scientist? Karena informasi ini ketika di Korea itu dibuat oleh data scientist, udah divisualkan, itu udah produk kawan-kawan kita di sana. Tapi siapa yang bisa membaca produk itu? Ya mungkin kita kan data scientist. Nah itu coba ditranslate di Indonesia. Gitu. Nah ini sebagai contoh Mas Ainun mencoba mentranslate. Ini disebut dengan namanya storytelling with data. Hanya dengan data ini dia bisa bercerita apa dampaknya, mengingatkan publik yang ada di sini. Jadi nggak harus kita generate data sendiri. Dirga ini ya, Dokter Dirga. Dokter Dirga ini sama, kan dia bisa lihat data-data angka saja. Dia jelas tidak mengolah data itu, tapi dia tahu itu dampaknya, impact-nya seperti apa ya. Seperti ini ya, fatality rate, dan itu ternyata dia bisa bedakan itu dengan Italia dan Iran bahwa kita itu paling buruk. Can we say that gitu? Data scientist bisa mengambil kesimpulan ini. Ketika Anda lihat grafik-grafik kan banyak tuh, hampir setiap hari kan ada. Bisa coba dilihat, nggak harus kita bikin ya. Coba dipahami, dibaca. Oh Indonesia segini, kemudian Italia segini, Iran segini, dan seterusnya. Ada nggak anomali? Nah ini setelah ini dilihat ada anomali. Di Indonesia anomali seperti ini. Gitu. Ini sebagai salah satu hanya melihat dari aspek fatality rate doang kan. Padahal kita bisa melihat aspek-aspek yang lain. Ya, barangkali ada temuan-temuan yang lain, variabel-variabel yang kita lihat. Nah, kemudian kalau ada menemukan sesuatu yang unik, yang anomali, bisa menjelaskan, dan itu bermanfaat buat Indonesia, masyarakat kita, atau mungkin pemerintah, then tell it. Ya. Buatlah cerita tentang itu, gunakan bahasa yang bisa dipahami, share ke kita di sini. Nah, ini juga contoh ya, Dr. Dirga juga melakukan itu untuk kasus yang lain. Ini juga sama. Beberapa hari ini ditutup, ini berbahaya. Nanti dia bicara soal keterbukaan. Kenapa dia bisa seperti ini bilang? Karena dia sudah baca bahwa yang sebelum-sebelumnya dari WHO bilang, dari negara bilang, kunci keberhasilan adalah transparansi data. Nah, terus sebagai data scientist, coba Anda lihat. Nyari data gampang nggak di Indonesia? Ternyata kan susah. Jadi data scientist itu bisa jadi kita bisa berjalan dengan apa itu blindfolded, itu istilahnya apa? Mata tertutup kan gitu. Karena apa? Nggak ada data. Nah, bisa nggak kita speak up, kita cerita supaya apa? Mendorong supaya pemerintah, paling nggak pemerintah daerah kita masing-masing untuk membuka datanya. Ini data scientist yang harus bersuara itu, karena kita yang tahu ini. Nah ini juga sama, Ainun Najib meneruskan itu, dokter pilihan Idris, Kia Pratama, bisa dilihat ya, apa yang penting dan seterusnya. Nah, apa lesson learn yang kita bisa lihat dari penjelasan sebelumnya tadi ya, kita temukan. Jadi kerjasama dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat itu kuncinya. Oke, ini kunci. Faktanya Anda lihat tadi ya, peta kita itu di SNA kan ada yang pro pemerintah, ada yang oposisi, dan ada yang cukup besar di tengah. Ya, media dan publik yang memanfaatkan. Kita fokus yang di tengah aja. Lupakan yang pro dan kontra, lupakan itu. Kita fokus yang di tengah. Di sini masih banyak publik dan masih banyak orang waras gitu ya. Dan di antara yang pro dan kontra itu makin banyak kok melihat kenyataan itu, mereka makin ke tengah di situ. Mereka makin tidak suka yang namanya pro kontra. Gitu. Jadi mereka lebih suka gimana cari solusi itu. Jadi ini satu yang pertama. Jadi yang kita fokuskan ketika kita membuat satu
analisis, sama seperti saya ketika saya membuat analisis, saya nggak niat untuk menyerang, saya nggak niat untuk menjatuhkan, niatnya adalah edukasi, niatnya adalah memberikan masukan. Ya. Dan itu bisa kita buat dengan cara bahasa. Pemilihan bahasa itu tidak emosional, kemudian bahasa tidak ada menggunakan istilah-istilah apa itu kadrun atau apa kan enggak. Kita biasa aja datar, karena kita seorang data scientist. Ya kan? Data scientist begitu, kita bicara data, menyampaikan apa aja, apa adanya. Sering sekali saya membaca, melihat gitu. Setelah tahu data, kemudian melihat kenyataan di kita itu. Kesel banget gitu. Tapi saya butuh waktu untuk beberapa menit dan nulis. Sampai akhirnya tulisan saya itu nggak ada emosinya. Orang tuh heran. Ini nulis kok nggak ada emosinya. Padahal ketika ada netizen baca satu berita itu udah pengen membanting aja gitu. Ya, karena kita kesal lihat kenyataan. Kita nggak boleh terpengaruh itu. Data scientist nggak boleh terpengaruh sama emosi. Ya kita harus bisa fokus. Fokus kita adalah menyalakan lilin tuh ya, menyalakan lilin. Dan lilin itu harus mencerahkan ya, bukan membuat orang malah jadi suka nggak suka. Jadi paling tidak bahasa kita adalah bahasa yang data. Nah ini nih, saintis dan expert kesehatan perlu hadir di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat. Kita tidak di yang pro atau kontra, kita hadir di tengah-tengah mereka. Nah, narasi utama ya, yang perlu kita lakukan tentang COVID-19 ini, saat ini narasi utama yang ada itu masih lebih banyak diwarnai oleh non-scientist dan non-expert. Anda bisa bayangkan, ya, dengan peta yang kayak tadi, narasinya macam-macam. Scientist dan expert tidak mewarnai, mungkin 10% enggak. Nah, kita gimana menaik enggak? Bisa enggak menaik gitu? Proporsi pembahasannya. Gitu. Nah, kehadiran scientist expert, khususnya expert kesehatan, itu sudah ada dalam kondisi yang sekarang tadi, tapi masih sedikit. Makanya di sini saya berharap ya, mungkin kali ini kalau di-share, direkam lagi, mungkin bisa di teman-teman data scientist, yuk kita turun. Ya, kita turun ke lapangan dengan ilmu data science kita, dan kita nggak perlu terlibat yang sifatnya pro dan kontra. Kita sampaikan aja informasinya apa adanya. Nah, ini apa yang kita lakukan nih, ya, peran saintis data ini bagian terakhir. Saya kembali lagi ke awal, diingat ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang data scientist, ya. Apa yang harus dimiliki skillnya. Saya ambil yang bagian ini saja, communication, mengkomunikasikan. Saya nggak ambil yang lain-lain silahkan, itu bisa tadi kan, ada kumpulkan datanya, olah data, ya, saya lihat itu sudah sangat bagus tuh kita ada grup ini ya, WA grup data science Indonesia, ya, collecting data, memplot dan seterusnya, which is good. Nah, kalau Anda tidak bisa punya data, tidak bisa mengolah, bisa membantu mengkomunikasikan, bisa membantu membaca, storytelling. Storytelling itu sangat penting. Ada bukunya itu Storytelling with Data. Ya, ada bukunya. Itu coba dicek aja, download, cari. Kalau pengen bacakannya saya punya. Tapi kalau bisa cari yang benar lah ya. Nah, storytelling with data sangat penting. Karena ini masyarakat ya butuh ini. Gimana kita bisa nggak mengkonvert data yang sudah ada, ini yang kita butuh banyak itu ini. Data yang sudah ada itu dikonvert menjadi satu insight. Dan ini penting ini, insight itu tidak hanya untuk pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa, untuk Jawa Barat, untuk Cimahi, untuk Surabaya, untuk Gresik, untuk ini. Kalau saya dari Bojonegoro, untuk Bojonegoro juga, misalnya gitu. Dan ini untuk bupati kita sendiri, pimpinan kita sendiri, bahkan mungkin nanti untuk Pak RT, RW gitu. Tapi dengan bahasanya masing-masing. Kita bisa hadir di situ. Mulai dari pusat sampai daerah kita bisa ke sana. Nah ini coba nih lihat nih, goal kita ya. Kita tuh kok tugasnya ngapain nanti? Alarming itu ngingetin. Bisa di bahasa yang lain itu nakut-nakutin. Masa kita harus takut-takutin kalau biar. Tadi malam juga saya baca itu di Twitter. Mas, tolong deh ini gimana caranya? Orang-orang di tempat saya itu udah bilang bahwa COVID-19 ini bikinan Yahudi, bikinan yang sana supaya apa? Kita nggak bisa lagi terawehan, nggak bisa Jumatan, nggak bisa ini gitu. Padahal dia belum tahu itu ada di sebuah masjid gara-gara satu orang kena, beberapa akhirnya jadi positif kan gitu. Dan kasus-kasus yang ada di Goa dan seterusnya, udah banyak sakit-sakit yang lain, itu kan nggak sampai di mereka. Kita berpikir tuh dengan data scientist. Jadi nggak selamanya itu menjadi sesuatu yang sifatnya sophisticated produk kita itu. Bilang data science itu harus sophisticated, pakai regression, linear, whatever. Enggak, itu tools saja.
Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus bisa storytelling. Saya kira ini kan bukan hanya di COVID-19 ya, kita di perusahaan pun juga mulai ada nih, kalau nggak salah itu. Ada CEO, ada CTO, ada apa, data scientist, kemudian mulai ada itu posisi menjadi storytelling. Big data storyteller itu sudah ada. Itu storyteller itu maksudnya di sana nih. Kita ambil data, kita ceritakan dalam bentuk visual yang sangat mudah dipahami. Contoh yang saya lakukan itu dengan yang waktu itu ya ada 100 juta masker challenge. 100 juta masker challenge. Itu yang saya lakukan adalah simple ya. Saya mencoba menggunakan sedikit skill saya untuk membaca paper. Publik itu saat itu ditertawakan ketika menggunakan masker. Padahal saya membaca di kasus Spanish flu 100 tahun yang lalu, masker itu sangat berguna. WHO bilang masker nggak perlu. Menkes kita juga bilang masker nggak perlu. Jadi saya berhadapan dengan semuanya, ya nggak? Jadi amunisi apa yang saya pakai? Saya butuh paper. Saya cari itu paper yang mendukung ini. Saya ketemu paper dari Cambridge. Saya ketemu juga beberapa paper baru itu di Hong Kong University. Kemudian dari pengalaman, jadi bukan paper, tapi pengalaman dari Ceko, negara Ceko. Pakai semua. Saya buat treat. Jadi sebelum mengajak saya buat treat meyakinkan secara saintifik, base-nya ini kita harus pakai dan pakai masker kain seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Coba saya mikir lama itu, mentranslate itu dengan bahasa yang mudah, data science bisa dipahami oleh tukang jahit. Jadi sampai saya akhirnya buat satu gambar isinya 3 lapis. Kain ini, katun, di tengahnya kasih tisu, dikasihnya ini. Habis itu sudah jalan 1 minggu, udah banyak rame. Masih banyak yang nggak percaya. Saya udah mention terus BNPB. Enggak, ya, mereka masih nggak bergeming, nggak mau. Saya bilang tolonglah ini diwajibkan, nggak mau ngikutin WHO. Setelah WHO nyatakan ini perlu, baru kita perlu. Tapi alhamdulillah kita udah jalankan. Nah, pada saat sebelum jalan itu udah diserangin terus. Tapi kita basisnya adalah basis science, nggak bisa dengan mudah itu dijatuhkan. Jadi itu sebagai contohnya. Kita translate dengan bahasa yang sangat mudah, sehingga bahkan masyarakat pun bisa bergerak dengan produk data science kita tadi. Ya. 100 juta makers challenge, saya itu bisa bilang bahwa itu produk dari data science. Prosesnya agak panjang untuk translate dengan bahasa mudah. Nah, storytelling with data. Di mana saya bisa menceritakan bahwa penting, ngetes segala macam. Di tempat ini juga saya itu pakai bikin masker, saya tiup pakai apa itu niup gas ya, korek dan seterusnya. Karena dan itu kenapa make sense? Itu sudah sesuai dengan data penelitian yang ada. Nah, inilah yang kita perlukan. Jadi saya kira banyak yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat yang advance-nya, John Hopkins University, dia bikin ini. Ini adalah satu produk data science yang paling banyak, ya, salah satu menjadi referensi. Begitu awal ada, langsung dia bikin petanya. Ini yang kawal COVID. Kawan-kawan kita bikin untuk versi Indonesia. Terus kawal COVID juga sama. Dia membuat prediksi, kemudian kalau kayak gini nanti kira-kira akan seperti apa. Dia mengkoreksi laporan dari Kementerian Kesehatan kalau ada yang salah. Sudah ada kawan-kawan kita. Ya, kalau ada mengambil data ini, melihat ada nggak yang menarik. Data scientist, melihat grafik ini, ya, ini harusnya bisa bicara banyak loh ini. Ini dicoba ditranslate. Ada data dari mana? Saya dari Jambi. Lihat datanya, kok masih kosong-kosong semua ya. Nah, data scientist itu bisa menghubungkan data ini dengan data yang lain. Misalnya, mulai ada berita, ya, berita orang mulai mudik. Oh, kayak gitu. Artinya apa? Kita udah mulai alarming, ingetin, Pak, sekarang kita masih kosong, tapi orang udah mulai mudik. Nah, kita melihat data ini nggak hanya data ini sendirian, kita hubungkan dengan data yang lain. Itu kan data scientist seperti itu, dia nggak sendirian. Nah, terus ini, Kang Ruli, ya, temannya Mas Ainun tadi, dia sama. Mencoba meyakinkan pemerintah, memperlihatkan, ngasih warning, alarming. Ini lihat nih, global statusnya seperti ini. Nah, kalau lihat grafik ini, orang awam mana paham kan? Tapi ini narasi ini adalah untuk pemerintah, narasi ini. Nah, kalau ini narasi ini kita pakai untuk masyarakat awam, gimana caranya? Ya gitu. Data scientist berpikir kan bisa caranya supaya ini kita convert menjadi satu cerita kepada masyarakat supaya apa, mereka hati-hati, selalu pakai masker atau apa gitu yang bisa. Nah, ini di setiap provinsi daerah. Ini data science semua kan.
sudah ada. Kita nggak perlu bikin. Itu proses sudah otomatis jalan. Pertanyaannya, data scientist, salah satunya tadi kan, mencoba mentranslate ini. Mendapatkan anomali, mendapatkan insight. Ada nggak yang menarik? Datang kondisinya kayak gini. Ketika Anda melihat gambar seperti ini maknanya apa? Gitu. Oh ya, keren, bagus, lucu, menarik, gitu ya. Atau apa? Ini itu anggap ini sesuatu yang bisa bicara kan gitu. Nah sekarang ini kita lihat nih sedikit lagi. Ini yang saya lakukan. Saya mencoba storytelling with data. Ini 23 Maret saya udah bikin ginian, nakut-nakutin orang waktu itu sebetulnya supaya jangan mudik karena saya buat datanya. Ini saya ambil itu jadi sebuah artikel di Kumparan kalau nggak salah. Kumparan atau apa saya lupa. Nah, dalam bentuk paragraf susah dibaca. Begitu saya buat list kayak gini, orang jadi ngeri. Oh ya setiap hari ribuan ya, setiap ribuan. Pusing, ketika dilihatin kayak gini aja udah pusing gitu lihat orang. Pada rame mereka. Dengan di-share grafik ini saya share aja udah mulai rame. Di Twitter ngingetin orang, apa tolong nih siap-siap gitu. Kemudian 18 hari kemudian saya lihatin hasilnya. Ini kan hasil pada mudik ya, yang di Jawa Tengah yang dulunya mungkin saya nggak gambarin tuh, belum banyak. Sekarang merata. Ini ODP semua ini yang warna ungu ini. ODP itu artinya apa? Dari mudik. Dan ketika ODP banyak, itu impact-nya kepada PDP bisa tinggi, ya kan? Gitu. Nah, kemudian masuk, ya ini lihat, ini apa Jawa Barat sebelumnya, Jawa Barat setelah 18 hari berikutnya naik terus. Ya. Nah, ini kan simple ya. Saya hanya gunakan aja data yang ada. Coba kita buat storytelling. Nah, ini yang keren. Data scientist betulan ya, menggunakan ilmu statistik, metodologi, modeling, dilakukan oleh BIN, ITB bikin, kapan kira-kira virus corona akan mencapai puncaknya sampai akhir, DIY bikin, FKMUI bikin, UGM bikin, ya, silakan bikin. Saya lihat juga kawan-kawan ada yang bikin gini. Ya. Oke, jadi itu apa sih namanya? Banyak yang bisa kita lakukan. Ya, oke, sekarang simpel aja sedikit, masih berapa menit nih. Nah, sekarang kalau kita lihat di media sosial saja, misalnya saya ambil. Ini pemerintah pas awal-awal kan tidak mau buka. Nah, pertanyaan kayak tadi, gimana bisa nggak kita kemudian menunjukkan dengan data bahwa publik itu tidak takut gitu. Karena ya ini bukan berniat bahwa ngasih tahu sudah tahu di awal bahwa publik itu nggak takut ya. Saya ketemu ini belakangan. Grafik ini saya temu belakangan. Waktu itu karena pas awal-awal kok narasinya pemerintah berpikir bahwa kalau dibuka datanya publik akan takut. Sebagai data scientist biasanya kita harus punya sikap yang sifatnya apa? Tidak percaya kan? Skeptis ya, skeptis. Itu sikap skeptis, jangan langsung percaya. Jadi research question saya adalah apakah benar kalau dibuka datanya masyarakat akan takut? Nah, itu research question saya. Saya cek di media sosial menggunakan Brown and Bridge, saya cek si emotion analysis, ternyata isu yang paling besar adalah trust, kepercayaan pada masyarakat. Ketakutan itu nomor 4, nomor 1 itu trust. Nah, ini kan sudah bicara sendiri kan. Baru kemudian sebulan berikutnya Pak Jokowi bilang bahwa kalau dulu bisa bikin panik, kalau sekarang harus dibuka. Ya, dulu nggak panik. Orang-orang itu begitu pas dibilang sekolah, ada anak sekolah di Jakarta tutup, nggak boleh masuk kan. Weekend, orang-orang itu pada pergi ke Bogor, liburan, rame-rame macet itu. Nggak takut mereka sama si coronavirus itu, ya kan? Itu fakta, nggak takut mereka. Jadi mereka itu nggak percaya. Nggak percaya. Makanya kepercayaan itu harus dibangun itu. Nah, ini lebih jelas kan, lihatin. Nih, lihat nih. Dari waktu ke waktu, soal trust nih, warna hijau. Publik itu punya isu dengan trust, kepercayaan. Nih. Fear kecil. Gitu. Nah, ini sebagai contoh aja. Ya. Pasti trust dan distrust masih sangat tinggi. Nah, ini kalau kita terapin misalnya membantu daerah. Ini kebetulan saya bantu Jawa Barat. Jawa Barat saya bisa lihatin emosi opini publik kayak apa. Terus yang nah ini petanya kita bisa lihat pemetaan positif negatifnya. Nah, oke. Dan ini bisa kita lakukan, tapi nggak selamanya harus seperti ini. Ini hanya sampel saja bahwa untuk per daerah Anda bisa kembangkan untuk daerah masing-masing. Ketika ada satu yang negatif, ada nggak warning di situ. Jadi daerah bisa lihat, misalnya ketakutan terhadap coronavirus itu di media ada. Kita bisa cek dengan natural language processing NLP itu, mengetahui COVID-19 dan khawatir aja kita sebar, kemudian kita dapat
ini pakai name entity recognition. Jadi NER, name entity recognition, dapetin nama-nama lokasi itu. Muncul kan dari Sabang sampai Murai, kayak diplot, dapat tuh di mana saja ada. Kekurangan APD isunya di mana saja. Ya, kita bisa lihat dari waktu ke waktu. Terus penolakan jenazah di mana saja. Ya. Nah, ini sebagai contoh aja kita bisa bantu dengan katakan solusi lebih advance. Nah, kita bisa lihat juga apakah soal penolakan itu menjadi masif, ternyata di media sosial tidak. Media sosial mereka udah pada sadar. Yang ada itu ternyata di lapangan. Artinya ada gap. Nah, kan gitu. Jadi ada gap antara masyarakat yang di lapangan dengan yang di atas. Artinya dia harus ada sosialisasi yang penting. Oke, ini penutup terakhir bahwa ini yang PR nih. Bisa nggak? Ya, take away-nya itu kan dari presentasi saya. Data scientist jelas dibutuhkan. Ya, apalagi COVID-19 itu urusannya dengan data, banyak data. Ya. Dan salah satu yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika kita buat analisis, bisa nggak itu membantu memecahkan problem di lapangan? Itu yang real aja. Ini contoh problem. Kalau misalnya saya tanya kepada data scientist, sekarang ini stigma masyarakat terhadap nakes dan pasien ODP, PDP yang positif itu masih ada. Enggak semuanya, tapi kalau kita lihat tadi petanya masih ada, kan? Bisa, gimana caranya data scientist bisa ikut terlibat di situ? Ini sebagai contoh aja pemikiran. Kita bisa lihat antisipasi daerah yang rawan stigma. Informasi dari mana, kan gitu. Informasi kan bisa dilihat dari pertama di pemberitaan tadi. Oh, di daerah-daerah tertentu kok masih ada stigma. Kemudian kita cek daerah sekitarnya, mungkin karakternya juga sama. Ya. Terus kita lihat lagi yang kira-kira banyak merahnya di mana, kan? Di peta kan sudah ada tuh. Nah, di situ mulai disiapkan lebih jauh, lebih banyak. Mungkin akan ada pasien yang positif, akan ada meninggal, jadi harus dipersiapkan lagi. Ini sebagai contoh itu. Dan data scientist yang datang dari daerah itu bisa ngomong dengan Pak RT, RW-nya, dengan kepala daerah. We come to them with solution dengan bahasa yang mudah buat mereka. Jelas kita nggak pakai grafik peta tadi, nggak ya. Itu untuk pemahaman kita. Berikutnya nih, Ramadan, antisipasi Ramadan. Masyarakat bahaya loh itu, ya nggak patuh, yang stay home. Ya kan, di sistem nggak mau. Itu dibilang dari Yahudi, tentang dari mana supaya kita jadi makin jauh dari Tuhan, misalnya gitu ya. Nah, oke, beberapa tempat mungkin aman, tapi lihat dari peta geografis yang sudah di-share oleh pemerintah daerah, itu kan kelihatan. Kita bisa turun, dilihat tuh petanya. Lihat, oh ini bahaya nih, oh ini aman, ini bahaya nih. Dilihat kondisi di sana, terus kemudian dibaca situasinya, apalagi kawan-kawan data scientist yang di daerah itu, terus bikin kerjasama dengan pemerintahan, Pak, ini kayaknya bahaya ini. Masyarakat kita kecenderungannya mereka masih tidak patuh kayak gitu. Jadi kita harus lakukan sosialisasi. Dengan cara apa? Ya mikir kan gitu. Sesuai dengan kondisi di sana. Ya. Bisa mungkin prediksi kemungkinan penularan. Ada orang yang mudik baru, ada orang ODP. Tadi kan ada peta tuh. Peta ODP yang dari Jawa Tengah, itu kepake peta itu. Untuk nanti Ramadan, dipakai. Jadi dasar itu bisa menerjemahkan. Habis Ramadan, Lebaran. 30% menurut penelitian kemarin. Orang akan mudik dari Jakarta. Ini kan banyak tuh, 30% kalau dari sekian juta itu. Jadi diprediksi itu, modeling sebarannya akan seperti apa nantinya. Dibuat mungkin ujung-ujungnya nanti adalah dalam bentuk kampanye, mungkin infografis, mungkin dalam bentuk video. Ya. Yang kita gencar, kenapa? Kita khawatir, kita takut. Saintis itu udah takut duluan daripada orang lain. Dan kemudian kita bikin sesuatu. Itu. Dan di grafik kita bukan angka-angka, tapi sesuatu yang kemudian kita translate supaya orang hati-hati di sana. Jangan mudik, atau mungkin yang dimudik sana hati-hati, disiapin Pak RT, Pak RW-nya. Nah, awareness publik ke pemerintah. Nah, ini kan peta sebaran tadi kan dengan data storytelling. Oke, saya kira itu, saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh data scientist, dan harapan saya, data scientist bisa terjun ke lapangan, tidak lagi kita hanya berada di balik laptop, ya, dan nggak usah khawatir karena kita tidak bermain di kubu pro dan kontra. Kita bermain di tengah, kita bermain dengan data, menyampaikan apa adanya, jauhi bahasa-bahasa yang sifatnya membuat orang berbenturan, kita hanya telling. Saya kira demikian, Mas Ruli. Saya stop ya. Stop screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.